Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihil wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadirin mukarramin, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh waspuan kang kula hormati, jenengan banget mangasan ibu nama saya ala tasbihi nang kula tatimi dumateng para jamaah sedaya takum miwah putri Bapak Haji Bu Hajah jamaah salat subuh Masjid Sabilul Muttaqin rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Disyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dini yang menika kita sedaya tasih dipun paringi kesempatan kenikmatan iman, Islam, ihsan, kesempatan ugi roh damel wekdalipun, kesehatanipun saged nindaki majelis ingkang minulya punika majelis salat subuh berjamaah ingkang dipun laksanaken thalabul ilmi. Amin amin ya rabbal alamin. Dumugi kami nuwun saged istiqomah ila yaumil ajal kita sedaya wonten alam dunya punika. Mugi kita sedaya katetepaken hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang puja dunya puja akhiratipun ingkang dipun slamet Allah Subhanahu wa taala. Fit dini adunya hadal akhirahipun mugi kita sedaya dipun angkat derajatipun ing sisinipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi mekaten bijak kesan pungkasan wonten alam dunya punika kita tutup kanthi husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Menusupan sholawat sahabat salam monggo kita haturaken wonten junjungan kita baginda kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menusupan dumateng para keluarganipun, sahabatipun, lumimpir kita sedaya kang dados umatipun dinten dalu sederajat pangkat sekadar kemampuan nindakaken sunah-sunahipun. Mugi-mugi kanthi kita nindakaken sunah-sunahipun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pindhahipun cintai kaliyan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun patosi minjang wonten yaumil qiyamah pikantuk naunganipun pikantuk syafaatul ummah wonten yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya amin. Minjang sama-sama bersuara kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi estu, kanthi senang, kanthi bahagia saking keluarga kita sedaya, zuriat kita sedaya, keturunan kita sedaya, pada pangapalwan keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sabilul Muttaqin rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah pada jam menika monggo kita boten pedhot-pedhotipun raosaken syukur wonten asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya tasih meningi dinten Jumat menika ingkang minulya sayyidul ayyam nggih rajanipun hari nggih hari yang mubarakah yang barokah karena apa di hari ini adalah hari di mana kita sedaya nggih istilahipun setiap pekanipun merayakan Idul Fitri nggih hari rayanya kita semua yaitu hari Jumat, hari yang mulia karena di sana pahala-pahala doa-doa kita semua dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dipun kabulaken. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wonten niki Bapak Ibu kula badhe ngaturaken beberapa kathirah ingkang sepindah yang menika niki tentang istilahipun jangan pernah meremehkan suatu kebaikan. Niki salah satu pun saking pengaosan. Apakah kalian tahu Ra'isul Munafiqin mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sudah dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya pun para sahabat. Dia sudah dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul mereka adalah para sahabat sebagaimana ketua orang-orang munafik di kota Madinah pada waktu tersebut. Bahkan anaknya sendiri yang bernama Abdullah pun mengetahui kalau bapaknya termasuk orang-orang munafik, tapi anaknya yang bernama Abdullah ini termasuk anak yang taat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
telah membunuh sahabatnya sendiri. Bagaimana Nabi Muhammad SAW membuat kondusif, membuat keadaan kota Madinah menjadi tenang, aman walaupun ada orang munafik di dalamnya, sehingga para sahabat Nabi ketika dia itu di Madinah seakan-akan saat itu ada Rasulullah seperti mereka berada di surga. Singkatnya Abdullah bin Ubay itu wafat, sehingga anaknya yang bernama Abdullah tadi merasa kasihan pada ayahnya. Akhirnya dia datang pada Rasulullah SAW agar Rasulullah mensolati jenazahnya. Karena Rasulullah merasa kasihan dan menghormati si anak tersebut, karena dia termasuk anak yang mukmin dan taat. Akhirnya Rasulullah SAW mensolatkan jasad bapak. Ketika Rasulullah SAW ingin mensolati seperti Sayyidina Umar bin Khattab menghadang di depan masjid. Ini ceritanya Rasulullah mengalami jenazah pun bapak pun ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menghadang di depan masjid untuk melarang dan berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jangan kau sholati jenazahnya, karena sesungguhnya dia orang munafik dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melarangmu untuk memintakan ampun. Niku Sayyidina Umar ketika mengatakan kali Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, apa ketika Rasulullah, wahai Umar, Allah tidak melarangku akan hal itu, akan tetapi Allah memberiku pilihan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala kita berdakwah, wahai Muhammad, mintakanlah ampun kepada mereka yang munafik dan tidak memintakan ampunan untuk mereka. Kalau engkau memintakan ampunan untuk mereka 70 kali, maka tetap Allah tidak akan mengampuni mereka. Tapi Rasulullah SAW luar biasa. Apa yang terjadi? Tahukah kalian apa yang Rasulullah lakukan? Kalau Allah tidak akan mengampuni ketika aku memintakan ampun 70 kali. Jadi Rasulullah ketika memohon ampun pada orang munafik tersebut, Bapak Ibu Abdullah menikah ampunan 70 kali, maka 70 kali makan aku akan lebihkan dari 70 kali dengan harapan Allah mengampuninya. Di sini kita bisa ambil pelajaran apa Bapak Ibu, bahwa anak yang soleh, ini pun anak yang soleh akan menarik orang tuanya ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan menaikkan derajat orang tuanya di akhirat. Karena anak tersebut yang soleh akan menjadi syafaat atau penolong. Jadi suatu kebaikan itu merasakan sipur kayak mana Bapak. Kalau Bapak Ibu nuwun sewu, Bapak Ibu Abdullah bin Salul ini orang yang munafik. Itu ceritanya pun muka. Kemudian kisah Abdullah bin Ubay bin Salul ini setelah Rasulullah mensolati jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian mereka laksanakan rugi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan Rasulullah untuk mensolati jenazahnya? Bisa saja Allah menurunkan jauh kali Rasulullah. Karena Allah Subhanahu setelah diteliti ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ini pernah melakukan satu kebaikan. Ini kenapa? Yaitu saat peperangan Badar. Ada salah satu paman Nabi yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib yang ditawan. Ini berarti walaupun dia orang munafik, istilahnya pun menyelamatkan daripada saudara ataupun keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal tersebut adalah pamannya, salah satu paman Nabi Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib yang ditawan tersebut, dan kemudian masuk Islam, yaitu beliau menjadi mata-mata muslimin di kota Mekah pada saat perang Badar tersebut. Makanya Rasulullah SAW menyuruh untuk ditawan saja, jangan dibunuh. Beliau Sayyidina Abbas, paman Nabi itu membutuhkan baju karena bajunya telah robek-robek dalam peperangan tersebut. Itu dari istilah itu yang munafik nurul. Itu salah satu kebaikan Bapak Ibu. Jadi tidak boleh meremehkan salah satu kebaikan daripada yang munafik. Akhirnya Nabi SAW bertanya pada para sahabat, apakah di antara kalian ada yang memiliki baju? Jika ada saya mau pinjam. Rasulullah berkata, akan aku berikan pada pamanku Abbas. Jadi ternyata tidak ada baju sahabat yang pas dengan ukuran badan paman Nabi, karena badan Sayyidina Abbas tinggi besar, diperlihatkan mengatakan
Kemudian Muhammad Abdullah bin Ubay tersebut datang kepada Rasulullah tanpa beliau suruh, karena saat itu tidak ada yang memiliki pakaian yang pas setelah perang tersebut dengan badan paman Nabi kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya Abdullah bin Ubay tersebut mengatakan, ya Muhammad, ambillah baju ini untuk pamanmu. Kemudian Allah tak lupa akan kebaikanmu saat itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan Rasulullah untuk membalas budi Abdullah bin Ubay dengan cara mensolati jenazahnya, karena Allah tak ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hutang budi kepada orang munafik tersebut. Jadi intinya itu Bapak Ibu, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Di sini kita bisa ambil hikmahnya kenapa? Bahwa jangan meremehkan kebaikan, sekecil apapun itu, karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingatnya. Terlebih jika kita berbuat baik kepada Nabi dan para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sedaya sadar Nabi itu datang dengan terus memberi menghidupkan sunah-sunah beliau. Catat kali pun kali akhir bait pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu meneladani beliau, yang bisa berbuat baik pada beliau dan kelak bisa dibanggakan oleh beliau di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pun walaupun dia orang munafik pun ketika beliau hidup tidak pernah menselisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah menjaga daripada keturunan Nabi dan saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan baju ini pun walaupun dia orang munafik pun ketika meninggal Allah Subhanahu wa taala tidak melarangnya untuk sholat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk sholat, karena apa? Satu kebaikan yang tidak bisa orang lain menganggap dia adalah orang munafik itu tidak dalam keadaan Islam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya dan Allah meridhoinya akan hal tersebut. Jadi itu salah satu pelajaran kita Bapak Ibu. Satu kebaikan saja bisa memberikan manfaat yang luar biasa, terutama kita sedaya kebaikan semacam apa? Tiang-tiang muslim-muslimat sekitar kita, para orang-orang yang membutuhkan kita lebih-lebih tersebut. Apalagi ini dalam konteks tersebut adalah orang yang berbeda, orang munafik, pada saat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berperang. Jadi monggo Bapak Ibu ketika sekedhik hanya takdirah yang cerita sedikit dari sejarah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abdullah bin Ubay bin Salul punika nggih. Mangke saged Bapak Ibu berikan referensi daripada sahabat Nabi yang banyak diceritakan di sana. Jadi mekaten Bapak Ibu yang kula saged kula aturaken menawi kelebatan penyimpangan yang kata sedhik masih mungkin wonten manfaatan dinipun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.